Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sofyani dengan nomor peserta PPG 201503 067665 dan nomor induk mahasiswa PPG 2207163110 merupakan mahasiswa dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022 LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, yang mana hari ini saya membuat video uji kinerja di SMA Negeri 18 Pandeglang dengan video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Pagi, Pak. Baik, sebelum kita memulai kegiatan layanan klasikal kita pada siang hari ini, Bapak persilahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Persilahkan kepada TB untuk memimpin doa. Duduk siap, kan? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dahulu berdoa dimulai. Selesai, ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih kepada TB yang sudah memimpin doa kita pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, tadi bagaimana perjalanan dari rumah ke sekolah, lancar? Lancar, alhamdulillah Bapak juga baik. Dan saya sangat bersemangat sekali, senang sekali bertemu dengan anak-anakku semuanya. Terlebih dahulu Bapak akan mengabsen, nanti yang hadir angkat tangannya. Ya. Adi Pratama, Agnia Nur Alifa, Hadir. Anggi Anggraini, Hadir. itu jatuh diambil. Ayu Wulandari, Hadir. Darto, hadir Pak. Devi, Hadir. Fitri Wulandari, Hadir. Intan Amelia, Irfan Baihaqi. Ya. Ada yang tidak terpanggil? Sudah semuanya? Baik, kalau sudah berarti hadir semua ya. Ya. Saya sangat senang sekali masuk ke ruangan ini karena memang di ruangan ini siswanya hadir semua ya, dan itu menjadi sesuatu yang sangat bagus untuk perkembangan sekolah kita. Hari ini kita akan bicara tentang bahaya narkoba dan dampaknya. Pernah dengar istilah narkoba? Di mana dengarnya? Pernah baca di handphone? Pernah baca di koran? Ya, narkoba ini suatu istilah yang memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan Bapak harapkan dengan
layanan yang Bapak berikan pada siang hari ini memberikan pemahaman kepada anak-anak sekalian berkaitan dengan jenis dan bentuk narkoba dengan benar, serta memiliki perasaan yang positif untuk mencegah dampak negatif dari narkoba. Karena memang dampak negatif dari narkoba ini lumayan sangat memprihatinkan anak-anak sekalian, ya. Karena dia bukan hanya merusak secara psikis atau mental, tapi juga dia dapat merusak tubuh bagi si pengguna narkoba tersebut. Layanan ini akan kita lalui selama 1 kali 45 menit, ya. Kita anak-anak semuanya akan mengikuti kegiatan ini kurang lebih selama 45 menit. Dan Bapak berharap mari kita bikin kesepakatan selama kegiatan ini berlangsung tidak ada yang izin keluar tanpa ada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Yang kedua, mohon untuk tidak ribut, tidak asik ngobrol sendiri, tidak menggunakan handphone di luar perintah dari saya. Kemudian juga tidak diperkenankan untuk ngobrol di saat yang lainnya berpendapat. Jadi siapa saja nanti yang berpendapat, angkat tangan terlebih dahulu dan sampaikan izin berpendapat. Bisa dipahami? Ya, Ustaz. Terima kasih kalau bisa dipahami. Ya, untuk langkah-langkah pada kegiatan kita kali ini, di mana langkah-langkahnya nanti Bapak akan memperlihatkan gambar-gambar atau jenis-jenis dari narkoba itu. Kemudian nanti Bapak akan meminta anak-anak sekalian untuk dibuat menjadi 5 kelompok, ya. Setiap kelompok nanti akan diminta untuk menganalisis gambar yang Bapak berikan, dan nanti setiap kelompok tersebut akan diminta perwakilannya untuk mempresentasikan ke depan. Ada yang belum paham terkait langkah-langkah kegiatan kita pada siang hari ini? Paham ya? Baik, kalau paham, Bapak sedikit punya jargon untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Kalau saya bilang narkoba, maka jawabannya no. Kalau saya bilang sehat, maka jawabnya oke. Kalau saya bilang prestasi, jawabannya yes. Oke? Sekali lagi, jargon pertemuan kita pada siang hari ini, kalau Bapak bilang narkoba, jawabannya no. Kalau saya bilang sehat, jawabannya Yes. oke. Ya. Kalau saya bilang prestasi, jawabannya Yes. Bisa kita coba? Bisa. Bisa dicoba? Bisa. Narkoba? No. Sehat? Oke. Prestasi? Yes. Biar lebih bersemangat kanannya dikit. Yes. Kita coba. Narkoba? No. Sehat? Oke. Prestasi? Yes. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua. Ya, selanjutnya Bapak juga ada ice breaking. Ice breaking ini untuk mengetes sejauh mana konsentrasi anak-anak sekalian. Bisakah menemukan binatang pada gambar di depan? Yang dari pinggir kelihatan tidak? Kelihatan. Ada yang bisa melihat? Ada. Binatang apakah kira-kira? Serigala. Serigala, ya. Ada yang serigala, ada yang kucing, ada yang ya. Kita lihat mana yang paling benar. Tepuk tangan buat serigala. Ini apersepsi, anak-anak sekalian. Apersepsinya adalah ternyata masalah penyalahgunaan narkoba ini memang menjadi masalah global. Bukan hanya menjadi masalah yang terjadi di negara kita, tapi di seluruh dunia ini dihadapkan dengan masalah penyalahgunaan narkoba. Dan luar biasanya narkoba ini, dia tidak melihat usia, dia tidak melihat statusnya, tapi semua kalangan dari usia remaja, anak-anak, bahkan sampai orang yang sudah usia lanjut, ini tidak sedikit yang melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba. Bahkan
karena diperkirakan ada 1,5% dari penduduk Indonesia adalah korban dari penyalahgunaan. Ini miris sekali. Bahkan bukan tidak mungkin untuk anak-anak di lingkungan sekolah ini banyak yang sudah terjerat kepada penyalahgunaan narkoba. Di ruangan ini ada yang sudah terkena kira-kira? Ada? Tidak ada ya, alhamdulillah. Jangan sampai ada. Oke, ini segrak narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, Bapak punya. Nah, ini beberapa jenis narkoba. Ada dari mulai gambar yang paling pojok atas itu gambar apa? Dari mana tahu ganja? Dari Aceh. Karena ada tulisannya ganja. Kemudian yang paling tengah ada gambar apa? Yang paling tengah sendiri. Ini alkohol ini atau bahasa lainnya dari minuman keras. Ini cukup mengkhawatirkan karena di beberapa warung ini sangat mudah untuk ditemui. Nah, biar lebih efektif pembelajaran kita pada siang hari ini sesuai dengan yang sudah Bapak sampaikan di langkah-langkah awal, marilah kita membuat kelompok terlebih dahulu. Adik-adik ya. Nanti kelompok 1 adanya di sebelah kanan saya, kelompok 2 di depan kanan sini, kelompok 3 ada di samping kiri saya, kelompok 4 agak belakang sedikit, kelompok 5 nanti ada pertengahan antara kelompok 3 dan siap untuk membentuk kelompok? Siap. Baik, kalau siap, ini biar mudah saja. Kelompok 1 Bapak tunjuk saja ya. Kelompok 1, 1, 2, 3, 4. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4. Kelompok 3, 1, 2, 3, 4. Kelompok 4, 1, 2, 3, 4. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4. Silakan dibentuk kelompoknya dari sekarang. Baik, Bapak dan tes kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya ya. Ya. Baik, kalau sudah, nah, Bapak punya LKPD, nanti dibuat kelompoknya kelompok berapa ya, anggotanya siapa saja. Di sini sudah ada beberapa gambar. Silakan nanti gambar itu diuraikan. Apa gambar itu, kemudian kandungannya apa, dampak yang bisa diakibatkan oleh gambar ini untuk tubuh manusia apa. Bapak nanti akan berikan waktu kepada anak-anak sekalian untuk mencari informasinya, dan saya mengizinkan boleh untuk membuka kelompok ya. Kelompok 1 ya, semua gambar ya. Hah? Ya. Kelompok 2 kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, sudah? Baik, kalau sudah, Bapak akan meminta nanti perwakilan dari tiap kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya, ya, hasil diskusinya. Kita akan mulai dari kelompok 1. Berikan applause buat kelompok 1. Kelompok 1 maju ke depan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Arif Hidayat. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai narkoba. Baik, yang pertama ganja. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung estradiolcannabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat menggunakan mengalami euforia. Dampak dan bahaya. Dampaknya yaitu mengganggu fungsi otak, merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mental, menurunkan sistem imun, masalah sistem peredaran darah, menghambat pertumbuhan janin dan bayi. Yang kedua, sabu-sabu. Sabu-sabu atau metafetamina adalah obat psikostimulasi simpatan mimetik. Obat ini digunakan untuk kasus para ADHD atau narkotika dengan nama dagang Dexil. Dampak dan bahaya. Apabila dosis sabu yang dikonsumsi sudah melebihi koleksi tubuh, penggunaannya dapat mengalami overdosis yang ditandai dengan jantung berdetak cepat, nafas tersengal-sengal, kajang berakan jantung, hilang kesadaran, bahkan menyebabkan kematian. Yang ketiga, minuman alkohol atau disingkat minor adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Dampaknya yaitu menyebabkan kerusakan saraf, menyebabkan gangguan jantung, mengganggu sistem metabolisme tubuh, mengganggu sistem produksi, menyebabkan kenaikan berat badan, mengganggu sistem hati. Yang selanjutnya Inex yang dikenal pada masa kini. Berapa pil atau tablet beraneka ragam bentuk dan berwarna-warni dengan motif logo tertentu. Nama populer lain dari Inex adalah pil, Molly, dan Inex atau Inex. Dampak Inex adalah konsumsi Inex dalam jangka panjang akan mengakibatkan persemian kondisi akan mengalami panas tinggi, bahkan suhu tubuh penderita akan sulit turun selama jangka waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya, kokain merupakan salah satu jenis narkoba yang dapat menyebabkan erediksi atau ketergangguan obat. Efek samping menyebabkannya karena termasuk serangan jantung, kejang-kejang, dan hati, napas bisa terjadi kapan saja.
bahkan kematian akibat overdosis kokain terjadi pada penggunaan kokain. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan tepuk tangan ya, terima kasih kepada perwakilan kelompok 1 yang sudah membacakan hasil diskusinya. Selanjutnya kita berikan aplaus dan tepuk tangan dan persilakan kepada perwakilan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriwan dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama yaitu ganja. Ganja atau marijuana adalah psikotropika mengandung tetrahidrokannabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunanya mengalami euforia. Selain tetrahidrokannabiol, ganja juga menghasilkan cannabidiol dan cannabinol. Dampak dan bahayanya: mengganggu fungsi otak, merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mental, menurunkan sistem imun, masalah sistem peredaran darah, menghambat pertumbuhan janin dan bayi. Yang kedua ada sabu-sabu. Sabu-sabu atau metamfetamina, disingkat MET, dan dikenal di Indonesia sebagai sabu-sabu, adalah obat psikostimulansia dan simpatomimetik. Obat ini dipergunakan untuk kasus para ADHD atau narkolepsi dengan nama dagang desoxyn, tetapi juga disalahgunakan sebagai narkotika. Dampak dan bahaya yang ditandai dengan jantung berdetak cepat, napas tersengal-sengal, tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat, sulit bernapas, bahkan menyebabkan kematian. Opium atau apiun atau candu adalah getah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah candu yang belum matang. Opium merupakan tanaman semusim yang hanya bisa dibudidayakan di penggunaan kawasan subtropis. Tinggi tanamannya hanya sekitar 1 meter, daunnya jorong dengan tepi bergerigi. Dampaknya lesu dan lelah, penurunan kesadaran, penglihatan kabur, penurunan kualitas tidur, kejang-kejang, tekanan darah meningkat, penurunan nafsu makan, denyut jantung meningkat, dan depresi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2. Selanjutnya kita persilakan dan kita berikan apresiasi pada perwakilan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Christine. Saya perwakilan dari kelompok 3. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, ganja adalah tumbuhan budidaya penghasilan serat, namun lebih dikenal sebagai obat psikotropika karena adanya kandungan zat tetrahidrokannabinol yang dapat membuat pemakainya mengalami euforia, rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab. Tanaman ganja biasanya dibuat rokok marijuana. Dampaknya merusak otak, merusak paru-paru, masalah kesehatan jantung, mengganggu sistem pencernaan, masalah peredaran darah. Yang kedua, sabu-sabu adalah psikotropika yang sangat berbahaya karena potensinya menimbulkan ketergantungannya. Buat psikotropika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula. Dampaknya detak jantung meningkat, tekanan darah meningkat, suhu tubuh meningkat,
applause buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang jenis narkoba, dampak dan bahayanya. Yang pertama adalah ganja. Ganja adalah psikotropika yang mengandung tetrahydrocannabinol sebagai senyawa kimia utama yang membuat penggunanya mengalami euforia ganja. Ganja juga menghasilkan cannabidiol dan cannabinol. Dampak dan bahayanya mengganggu fungsi otak, merusak paru-paru, mengganggu kesehatan mental, menurunkan sistem imun, masalah sistem peredaran darah, menghambat pertumbuhan janin dan bayi. Yang kedua adalah sabu-sabu. Sabu-sabu adalah zat psikotropika yang sering dijumpai di Indonesia. Bentuknya bubuk kristal, tidak berbau dan berasa pahit. Sabu-sabu mengandung zat metamfetamin. Dampak dan bahayanya dapat menyebabkan detak jantung tidak beratur, sehingga menyebabkan pusing dan serangan jantung. Dapat menyebabkan sistem syaraf rusak, menyebabkan kematian, menyebabkan kerusakan pada otak, halusinasi dan kebingungan. Yang ketiga adalah alkohol. Alkohol mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran. Bahaya dan dampak dan bahayanya jika dikonsumsi berlebihan menyebabkan seseorang hilang kesadaran, kejang dan meninggal dunia. Penyakit serius lainnya adalah detak lambung, kerusakan pada hati, dan komplikasi gangguan psikiatri berat. Yang keempat adalah ekstasi. Ekstasi adalah senyawa kimia yang dapat menyebabkan perubahan suasana hati dan berubah aktivitas otak, mengandung zat berupa MDMA. Dampak dan bahaya meningkatkan detak jantung dan tekanan darah, pendarahan pada ginjal dan otot, dan merusak jantung. Yang kelima adalah kokain. Kokain adalah senyawa alkaloid yang berasal dari Amerika Selatan, berbentuk bubuk kristal dan putih halus. Dampak dan bahayanya menyebabkan serangan jantung, kejang-kejang, menyebabkan gagal ginjal akut. Dan yang terakhir adalah opium. Opium adalah bahan baku narkotika yang diperoleh dari buah cadu yang bermakna, mengandung morfin yang bekerja langsung pada sistem syaraf pusat. Dampak dan bahayanya adalah dapat menyerang saraf otak, membuat kinerja otak melemah, meningkatnya rasa nyeri di tubuh, membuat metabolisme tubuh semakin melambat dan kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok yang berperan. Ya, yang selanjutnya adalah memberikan kita applause juga untuk perwakilan dari kelompok yang terakhir. Pada perwakilan dari kelompok 5 dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil tugas diskusi kami, yaitu tentang jenis narkoba dan dampak dan bahaya. Jadi kelompok
gangguan sistem produksi, sakit jiwa, masalah paru-paru seperti iritasi paru dan asma. Baik, yang kedua ada sabu-sabu. Sabu-sabu adalah sebutan Indonesia bagi meta. Vitamin merupakan obat yang bersifat psikostimulatif. Di satu mimetik narkoba, jenis sabu ini biasanya digunakan untuk kasus ADHD yang cukup serius serta narkolepsi. Pemakaian sabu biasanya menggunakan pisau. Dampak dan bahaya. Dampak negatif penggunaan narkoba dari sabu membuat pengguna kecanduan, rentan terkena infeksi, perubahan bentuk fisik, kerusakan fungsi organ, dan masih banyak lainnya. Oke, baik, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana buat kelompok 5 dan 6? Ya, terima kasih kepada kelima kelompok yang sudah mempresentasikan dan cukup bagus. Kalau kita mengambil benang merahnya, pada prinsipnya adalah narkoba itu zat adiktif ya, psikotropika yang sangat berbahaya untuk tubuh kita dan itu bisa menyebabkan kematian. Tadi bisa menyebabkan memicu mulai dari jantung yang berdebar hebat, kemudian napas tersenggol-senggol dan akhirnya adalah kematian. Ya, sedikit kita lihat ke depan. Saya punya gambar. Di depan kita ada gambar. Kira-kira dari gambar ini mencerminkan gambar yang normal dan yang tidak normal. Oke, dari gambar ini menurut Anda semuanya, gambar yang mana yang pengguna narkoba? Sebelah kiri saya atau kanan? Kiri ya. Nah, ini kira-kira dampak dari apa? Penggunaan apa? Narkoba. Kita bisa lihat nah ini perubahannya luar biasa 10 tahun kemudian setelah penggunaan narkoba. Kira-kira kalau anak-anak melihat gambar di depan, penyebab mereka bisa seperti itu diakibatkan oleh apa? Hah? Depresi. Ya, sebelum itu diakibatkan oleh apa? Narkoba ya. Dan jenis dan zat yang terkandung di dalamnya. Nah ini endingnya, akhir dari narkoba adalah kematian. Sekali merasakan narkoba sama artinya dengan mendekati liang. Baik. Itu adalah beberapa gambar berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Sekali lagi, kalau kita simpulkan secara keseluruhan bahwa narkoba itu sangat berbahaya, zat yang terkandung di dalamnya dan efeknya dapat menyebabkan kematian. Sebelum diakhiri, Bapak ada satu evaluasi hasil yang harus diisi oleh anak-anak semuanya ya. Nanti ini dengan evaluasi ini Bapak ingin tahu nanti sejauh mana efektivitas dari kegiatan kita di siang hari ini. Tidak perlu diberikan nama, nanti dikumpulkan masing-masing kelompok ya. Cukup dicek saja.
Ya, sudah dikerjakan? Sudah. Baik, kalau sudah, marilah kita akhiri kegiatan kita di siang hari ini dengan cara mensyukuri nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita dengan bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillah.